Halo, assalamualaikum anak ustazah. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak ustazah jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya nak. Oke, kita lanjutkan pembelajaran tematiknya ya nak. Pada tema 3, subtema 3 pada pembelajaran 2 dan 3. Oke anak ustazah, pada buku tematik di halaman 132 ini, pada pembelajaran kedua kita akan membahas mengenai asyiknya membuat es krim. Kalau pembelajaran sebelumnya kita telah mengenal resep dalam membuat kue coklat. Nah, kali ini kita akan mempelajari percobaan tentang membuat es krim. Jadi di situ ada alat dan bahannya, bisa anak ustazah baca ya nak ya. Di sana ada bahannya 2 kantong plastik, handuk kecil atau sarung tangan, 300 ml krim segar atau susu santan, 2 sendok makan gula pasir, 6 sendok makan garam batu, dan 2 mangkok es batu berbentuk dadu. Nah, seterusnya mengenai langkah-langkahnya silakan dibaca dulu ya nak ya di bukunya. Selanjutnya, setelah anak ustazah membaca tentang percobaan cara membuat es krim, kemudian silakan dijawab ya nak ya soal 1-6 ini, dan dijawab berdasarkan teks tentang percobaan yang telah anak ustazah baca ya. Ini memang dilakukan secara berkelompok ya nak ya, tapi insya Allah bisa kita jawab sendiri. Coba dijawab dulu ya nak ya. Selanjutnya, pernahkah anak ustazah menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Kemudian apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es bukan? Meskipun anak ustazah membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah karena dia telah membeku tadi ya nak ya. Mengapa demikian? Karena wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat itu disebut membeku. Diingat-ingat ya nak ya, kalau dari wujud cair menjadi padat itu disebut membeku. Sekarang dapatkah anak ustazah menyebutkan contoh lain perubahan wujud cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari? Berikut ini jawabannya ya nak ya. Pertama, ada adonan gula setelah dingin menjadi padat pada pembuatan gula Jawa. Yang kedua, agar-agar dari berwujud cair lama-kelamaan akan menjadi padat. Kemudian minyak goreng menjadi padat pada suhu dingin. Dan banyak lagi ya nak ya. Nah, silakan ditulis contoh dari ustazah ini ya nak ya. Atau bila anak ustazah mempunyai contoh yang lain, boleh ditambah lagi, lebih bagus. Selanjutnya, tadi kita telah belajar mengerjakan percobaan es ya nak ya. Sekarang
kita akan belajar mengenai peran masing-masing orang yang berada di sekolah. Contohnya di SD Nusantara tempat Siti dan teman-temannya bersekolah, ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas, ada pula kepala sekolah yang memimpin di sekolah. Nah, di halaman 137 ini anak ustazah diminta untuk menuliskan peran. Misalkan guru kelas itu namanya siapa, kemudian penjaga sekolah namanya siapa. Jadi anak ustazah dicari informasi peran-peran yang ada di sekolah. Diingat-ingat ya nak ya. Selanjutnya kita telah mempelajari peran-peran yang ada di sekolah ya nak ya. Misalkan Ustazah Ika perannya sebagai guru kelas, kemudian Pak Dani perannya sebagai penjaga sekolah, dan lain sebagainya. Jadi selanjutnya nak Ustazah, mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah? Apa yang terjadi bila di sekolah hanya ada kepala sekolah saja? Bagaimana bila tanpa ada bagian yang lainnya? Maka jawabannya adalah perbedaan peran di sekolah sangat penting, karena perbedaan peran di sekolah akan memudahkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing di sekolah. Jika hanya ada kepala sekolah saja, maka kegiatan belajar mengajar tidak bisa berjalan. Jika hanya ada guru saja, tentu tidak ada yang mengatur seluruh kegiatan di sekolah. Dengan adanya perbedaan peran, setiap orang memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan mereka, saling melengkapi satu sama lain dengan peran tersebut. Seperti itu ya anak ustazah, boleh ditulis. Oke, selanjutnya pembagian peran dapat juga dilakukan saat bermain ya nak ya, seperti permainan sepak bola ini. Saat bermain sepak bola ada yang berperan sebagai penjaga gawang, penyerang, dan pemain belakang. Ada juga yang berperan sebagai kapten. Semua harus saling bekerja sama. Mengapa? Karena untuk menghasilkan permainan yang terbaik. Nah, permainan sepak bola ini nak sangat menyenangkan. Mari pelajari teknik menendang bola. Jadi anak ustazah, sebelum bermain lakukanlah pemanasan terlebih dahulu dengan membentuk lingkaran. Jika gurumu memberi aba-aba mencair, maka anak ustazah harus berlari. Jika gurunya memberi aba-aba membeku, maka anak ustazah harus berhenti di posisi terakhir. Hal ini seolah-olah membeku itu anak ustazah tidak boleh bergerak. Anak yang bergerak saat membeku maka akan dikeluarkan dari barisan. Nah, permainan ini bisa anak ustazah lakukan pada saat jam pelajaran olahraga. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ketiga ya nak ya. Pertanyaannya, kemana perginya air? Kira-kira kemana ya nak ya? Lalu, pernahkah anak ustazah mencuci baju atau membantu ibu mencuci baju, kemudian menjemurnya keluar? Coba anak ustazah perhatikan apa yang terjadi saat baju basah lalu dijemur di bawah terik matahari. Ya, ternyata baju yang basah lama-kelamaan akan mengering. Mengapa hal ini dapat terjadi? Mari kita diskusikan. Nah, di sini anak ustazah kita akan melakukan percobaan lagi. Di sini ada alat dan bahannya, yaitu 2 buah piring kecil, air, dan juga ada gelas ukur. Langkah percobaannya, pertama isilah 2 buah piring kecil dengan air. Jadi tiap-tiap piring diisi air sebanyak 100 ml kurang lebihnya ya nak ya. Kemudian langkah kedua, letakkan 1 piring di bawah terik matahari dan 1 piring lagi di dalam ruangan yang gelap. Ruangan yang gelap ini yaitu ruangan yang tidak terkena terik matahari ya nak ya. Kemudian pada langkah ketiga, biarkan selama 3 jam. Jadi air yang telah dimasukkan ke dalam piring tadi didiamkan selama 3 jam nak ya.
Kemudian langkah terakhir, perhatikan air dari tiap-tiap piring. Nah, jadi diperhatikan nak, selama 3 jam ini apa yang terjadi. Air yang diletakkan di bawah terik sinar matahari dan air yang diletakkan di dalam ruangan tanpa terkena sinar matahari. Lalu di bawah sini anak ustazah diminta untuk membuat 3 pertanyaan dan temukan jawabannya ada pada percobaan ini. Misalnya, mengapa satu piring diletakkan di bawah terik matahari dan satu piringnya diletakkan di dalam ruangan tanpa terkena sinar matahari? Kira-kira apa yang terjadi? Misalkan seperti itu pertanyaannya, atau boleh pertanyaan yang lain. Nah, misalnya juga peristiwa apa yang terjadi pada percobaan ini. Jadi percobaan air yang diletakkan di piring dan diletakkan di bawah terik matahari itu, kemudiannya apa yang terjadi pada air. Nah, itu disebut peristiwa apa. Bisa ya nak ya, sekreatif anak ustazah. Selanjutnya, jadi menguap merupakan peristiwa perubahan wujud. Wujudnya dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contohnya peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur lama-kelamaan mengering. Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Jadi kalau anak ustazah pernah menjemur pakaian, kemudian menjemurnya dari basah kemudian menjadi kering, itu termasuk proses penguapan dari wujud cair menjadi gas. Seperti itu ya nak ya. Oke, selanjutnya kita sudah belajar ya nak ya tentang proses perubahan wujud. Kemudian hubungkanlah kata yang tersedia dengan arti yang tepat. Misalkan saja membeku itu termasuk perubahan yang seperti apa, menguap itu perubahan seperti apa, dan mencair itu perubahannya seperti apa. Nah, silakan dihubungkan ya nak ya. Oke, selanjutnya matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, baju yang dijemur sulit untuk mengering nak ya. Matahari mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia di bumi. Keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi. Gambar dekorasi yang bertemakan matahari. Ada beberapa motif matahari di sekitar kita. Nah, berikut motif matahari. Jadi ini silakan anak ustazah gambar di buku gambar ya nak ya. Boleh dipilih dari salah satu 3 ini. Jadi mana yang anak ustazah suka mau gambar, boleh digambar di buku gambar. Selanjutnya, ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Dalam pengeringan, ikan dijemur di bawah terik matahari. Mengapa? Jawabannya agar kandungan airnya menguap dan ikan pun menjadi kering. Selanjutnya, pada halaman 147, Dayu membeli ikan asin. Ikan asinnya ditimbang dengan timbangan. Timbangannya menunjukkan berat sebagai berikut. Berat ikan asin itu 2 kilo 500 gram sesuai pada gambar di timbangan ya nak ya. Jadi anak ustazah ingatkan kembali bahwa 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Jika berat ikan asin yang dibeli itu sekitar 2 kilo 500 gram, maka berapa gram berat ikan asin yang dibeli oleh Dayu? Maka jawabannya dan jalannya seperti ini ya nak ya. Pertama, 2 kg dan 500 gram kita tulis terlebih dahulu. Kemudian patokannya atau kita lihat dari satuannya ya nak ya. Di sana satuannya kilogram dan gram. Maka yang harus kita ubah yaitu kilogramnya ya nak ya. Jadi kalau 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram, maka kalau 2 kilogram itu berapa gram nak? Maka jawabannya adalah 2 dikali 1000. Jawabannya adalah 2000 gram. Jadi 2000 gram ditambah 500 gram. 500 gramnya tidak perlu diubah lagi ya nak ya, karena satuannya sudah gram. Tinggal ditambahkan 2000 ditambah 500 gram, maka hasilnya adalah 2500 gram. Seperti itu ya nak ya. Jadi kuncinya anak ustazah mesti lihat satuannya dulu.
satuan beratnya apa, yang diubah maunya diminta apa. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya nak ya. Nomor 1 itu anak ustazah diminta untuk mengubah satuan berat dari kilogram menjadi gram atau dari gram menjadi kilogram. Jadi kalau 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram ya nak ya. Jadi kalau 5 kilo berarti 5 dikali 1000, maka jawabannya adalah 5000 gram. Coba itu sudah diisi ya. Coba yang di sebelahnya itu adalah 9 kilogram sama dengan titik-titik berapa gram. Jadi ingat 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi 9 kilo diubah ke dalam gram, maka 9 dikali 1000, maka jawabannya adalah 9000 gram. Oke, selanjutnya bisa anak ustazah kerjakan sendiri. Dan pada halaman 150 itu anak ustazah diminta untuk mengubah ke satuan berat juga menjadi satuan gram ya nak ya. Jadi gramnya tidak perlu diubah lagi. Jadi anak ustazah tinggal mengubah satuan kilonya. Misalkan yang soal nomor 1, 2 kilo itu diubah ke dalam gram dulu nak. 1 kilo tadi yaitu 1000 gram. Berarti kalau 2 kilo diubah ke gram sama dengan 2 dikali 1000, hasilnya 2000 gram. 2000 gram ditambah 100 gram, maka jawabannya adalah 2100 gram. Bisa ya anak ustazah? Pahim tuh? Oke, selanjutnya silakan anak ustazah kerjakan ya nak ya. Halaman 150 sampai dengan 151. Oke, syukron anak ustazah atas pembelajaran hari ini. Semoga berkah dan anak ustazah semakin paham lagi. Dadah.